Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ustadz Muslim Edison, pengampu Al-Islam, KD 3 kelas 7, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Asma'ul Husna. Iman kepada Allah adalah rukun iman yang pertama. Iman berarti percaya atau yakin. Iman kepada Allah adalah meyakini adanya Allah dengan segala sifat-sifatnya. Dengan iman kepada Allah, hati menjadi tenang dan tentram dan selalu mendapat petunjuk dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bab ini kita akan mempelajari iman kepada Allah agar memahami makna beriman kepada Allah dengan segala sifat-sifatnya, memahami tauhid rububiyah dan asmaul husna, dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk karakter jujur, bertanggung jawab, dan memiliki empati kepada sesama. Tadarus. Ini adalah ayat kursi. Kalian bisa membaca sendiri. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluk, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Yaitu Quran Surat Al-Baqarah 255. Selanjutnya tadarus lagi. Sesungguhnya orang yang benar-benar percaya kepada ayat-ayat kami adalah mereka apabila diperingatkan dengan ayat-ayat itu, mereka segera bersujud seraya bertasbih dan memuji Allah, dan lagi pula mereka tidaklah sombong. Kisah tentang Nabi Ibrahim. Mungkin kalian sudah tahu, atau yang ada yang belum tahu. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mencari Tuhannya. Ketika itu Nabi Ibrahim belum ada, namun pada waktu itu ada seseorang bernama Azar yang memiliki istri yang bernama Fatimah. Dalam suatu riwayat, Azar ini adalah seorang penjual roti atau seorang penjual berhala yang terbuat dari roti. Dan berhala itu setelah disembah, maka berhala itu dimakannya. Singkat cerita, Azar ingin memiliki anak dari istrinya. Dan pada waktu itu berkuasalah seorang raja yang sangat kejam yang bernama Namrud. Namrud suatu ketika dia bermimpi. Dia memimpi kedatangan seorang pemuda, yang pemuda itu merampas semua kekuasaannya. Maka datanglah Namrud ini kepada seorang peramal, dan peramal itu mengatakan bahwasanya akan ada seorang pemuda yang nanti akan mengalahkan engkau dan dia akan menggulung semua kekuasaan kamu. Nah, dengan keterangan dari peramal itu tadi, maka Namrud meminta seluruh bala tentaranya dan seluruh
ajudan-ajudannya juga wakilnya untuk membasmi seluruh anak laki-laki yang ada di kota itu. Jadi jika ada seorang ibu yang melahirkan bayi laki-laki, maka bayi laki-laki itu harus dibunuh. Tatkala itu, istri Azar ini hamil, maka Azar sangat khawatir terhadap kehamilan istrinya. Diam-diam Azar mengajak istrinya untuk masuk ke dalam hutan. Setelah masuk ke dalam hutan, maka Azar mencari gua. Maka ditemukanlah gua yang begitu indah dan gelap di dalamnya. Dan mereka tinggal berdua di dalam gua tersebut. Setelah cukup lama tinggal, akhirnya istri Azar tadi melahirkan seorang bayi laki-laki. Maka bayi laki-laki tersebut ditinggallah di dalam hutan, dan setiap sehari sekali, terkadang 2 hari sekali, dijenguklah bayi laki-laki tersebut karena khawatir takut ketahuan oleh Raja Namrud dan bayinya akan dibunuh. Singkat cerita, bayi tersebut karena mendapat mukjizat dari Allah, maka tanpa meminum air susu ibunya, Nabi Ibrahim ini Allah berikan mukjizat, yaitu untuk ngemut jari jempolnya sendiri. Dari jempolnya itu maka keluarlah air susu, dan air susu itu membuatnya dia menjadi besar dan sehat. Tatkala sudah berumur belasan tahun, Nabi Ibrahim sudah tidak betah di dalam gua, maka Nabi Ibrahim keluar dari gua. Dan ternyata Nabi Ibrahim begitu takjub dengan keadaan alam semesta yang beda dengan keadaan yang di dalam gua itu tadi. Dengan begitu Nabi Ibrahim setelah keluar, Nabi Ibrahim mendapati sebuah bulatan yang memancarkan cahaya yang tidak begitu terang. Karena pada waktu itu Nabi Ibrahim keluarnya pada malam hari. Dan Nabi Ibrahim mendapati bulan yang menyinari cukup terang namun tidak begitu panas. Nabi Ibrahim bergumam, mungkin ini Tuhanku. Maka ditungguilah sama Nabi Ibrahim hingga pagi hari. Ternyata bulan itu tenggelam, dan Nabi Ibrahim bilang, oh ini mungkin bukan Tuhanku, karena Tuhanku tidak mungkin tenggelam. Setelah itu didapatinya sebuah matahari yang mulai meninggi, awalnya kecil, besar, dan akhirnya terang benderang dan menyinari begitu panas. Nabi Ibrahim pun berkata, mungkin ini Tuhanku. Ditungguilah oleh Nabi Ibrahim hingga sore hari. Dan ketika sore hari, Nabi Ibrahim mendapati matahari tadi tenggelam dan sirna, berganti dengan malam. Dan Nabi Ibrahim berkata, ini bukan Tuhanku, meskipun lebih besar dari yang tadi malam, dan Tuhanku tidak akan pernah tenggelam. Siapakah Tuhanku? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta ini. Singkat cerita, Nabi Ibrahim pun sudah menemukan Tuhannya. Apa yang perlu kita pikirkan dalam tafakkur di sini, yaitu
bagaimana pola pikir kita, pikiran kita, mindset kita, paradigma kita mengarahkan kepada sesuatu yang hak itu memang tidak mudah. Harus dilatih mulai dari kecil atau dari remaja. Untuk itu, marilah kita memikirkan tentang penciptaan Allah, terutama yang berkaitan dengan penciptaan manusia itu sendiri. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang pengertian iman. Menurut bahasa, iman artinya percaya dan pembenaran hati. Sedangkan menurut istilah, iman adalah keyakinan dalam hati diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Orang yang beriman dinamakan mukmin. Maksud pembenaran dalam hati adalah menerima segala ajaran yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengucapkan dengan lisan. Maksudnya adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dibuktikan dengan amal perbuatan, maksudnya adalah mengamalkan ajaran Islam dalam bentuk ibadah keseharian. Allah memiliki sifat-sifat. Ada sifat yang wajib bagi Allah. Ada juga sifat mustahil bagi Allah. Ada juga sifat jaiz bagi Allah. Sifat wajib terdiri dari wujud, qidam, baqa', muhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, khayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Nah, itu sifat wajib bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah ada adam, hudud, fana, mumasalatu lil hawadisi, ihtiyaju li ghairihi, ta'addud, ajzun, karoha, jahlun, mautun, samamun, ama, buka, bakamun, ajizan, karihan, jahilan, mayyitan. Sedangkan sifat jaiz bagi Allah adalah sifat kebebasan atau mungkin bagi Allah. Maksudnya, bebas yang dimilikinya sebagai Tuhan semesta. Sifat jaiz Allah ialah kebebasan atau mungkin untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang mutlak. Contohnya, besok terjadi hujan lebat. Pernyataan ini mungkin terjadi, mungkin juga tidak, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, maka akan terjadi hujan beneran. Tetapi kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan terjadi hujan. Tauhid rububiyah. Maksudnya mentauhidkan segala apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, baik menciptakan, memberi rizki, menghidupkan dari kematian, mematikan, serta bahwasanya Dia adalah Raja, penguasa, dan pengatur alam semesta. Selanjutnya, Allah memiliki selain sifat-sifat yang wajib, sifat mustahil, sifat jaiz, Allah juga memiliki asmaul husna, yaitu nama-nama yang indah. Nama-nama yang indah itu ada diantaranya yaitu sifat al-alim. Sifat al-alim artinya maha mengetahui, yang tampak dan yang tersembunyi. Pengetahuan Allah tidak terbatas ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk atau ciptaan Allah diketahui oleh Allah
Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim adalah kita harus menerus mencari ilmu, terutama ilmu agama, dengan cara merenungi ciptaan-ciptaannya, terutama proses penciptaan manusia itu sendiri. Selanjutnya, Allah juga memiliki Asmaul Husna Al-Khabir. Al-Khabir itu maha teliti, maha cermat, maha waspada. Allah maha teliti terhadap seluruh ciptaannya. Allah menciptakan bertriliun-triliun makhluk hidup. Semuanya berfungsi sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah maha teliti dalam menciptakan makhluknya. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Khabir adalah hendaknya kita harus waspada, teliti betul apa yang akan kita lakukan dan apa yang sudah kita lakukan. Kita harus teliti dan cermat dalam melakukan kegiatan baik di sekolah, di rumah, atau dimanapun juga. Orang yang selalu teliti akan mendapat hasil maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Selanjutnya, Allah itu memiliki sifat As-Sami. As-Sami artinya maha mendengar. Allah maha mendengar suara apapun yang ada di alam jagat raya ini. Pendengaran Allah tidak terbatas ruang dan waktu, juga wilayah. Tidak ada satu suara pun yang terlepas dari pendengaran Allah, meskipun suara itu sangat pelan dan lirih. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah As-Sami adalah hendaknya kita harus mau mendengarkan orang lain berbicara, menghargai orang lain berbicara, dan tidak memotong pembicaraannya. Terlebih jika sedang berbicara dengan guru atau orang tua kita. Selanjutnya, Allah memiliki sifat Al-Basir. Sifat Al-Basir adalah Allah maha melihat segala sesuatu walaupun sangat lembut dan sangat kecil. Tidak kasat mata manusia bahkan tersembunyi. Allah melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantaunya meskipun terhalang oleh tembok. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Basir adalah hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam jagat ini sebagai bahan renungan, tafakkur, berpikir akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Allah memiliki sifat Al-Ghafur, maha pengampun segala dosa-dosa hambanya, dosa-dosa makhluknya yang bertaubat walaupun dosanya setinggi gunung, kecuali dosa syirik. Perilaku yang dapat kita wujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Ghafur adalah hendaklah kita selalu berlapang dada memberi maaf kepada mereka yang sengaja melakukan kesalahan atau tidak sengaja melakukan kesalahan terhadap kita. Kita tetap bisa memberi maaf mereka walaupun mereka tidak meminta maaf. Selanjutnya sifat Al-Latif. Allah memiliki sifat maha halus atau lembut. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Latif adalah bersikap lemah lembut kepada makhluk-makhluk Allah, bersikap lemah lembut dalam menyampaikan dan mengajak memeluk agama Islam, bersikap lemah lembut dalam perkataan, pergaulan dengan sesama muslim, bersikap lemah lembut dalam keluarga dekat, famili, handai tolan, tetangga, dan saudara seiman.
Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.